warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Izin bertanya Buya, amalan apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya menyampaikan kepada suami saya agar beliau tidak tersinggung? Sudah 22 tahun saya menikah, tapi suami saya nggak pernah mau sholat di masjid. Padahal rumah kami dekat masjid. Beliau cuma sholat Jumat dan sholat Id saja ke masjid. Selain itu sholat di rumah. Di rumah pun beliau tidak pernah mau kalau diajak sholat berjamaah. Mohon sarannya Buya. Baik. Anda boleh berangan-angan untuk suaminya agar bisa melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Akan tapi gini, untuk menata hati Anda, semangat untuk mengajak mereka untuk mengajak beliau untuk menjadi lebih baik harus ada. Akan tapi jangan sampai hal tersebut menjadi sebab Anda marah di saat tidak terpenuhi keinginan Anda. Standarnya begini loh ya, yang penting tidak melakukan haram, itu saja. Dia kan masih sholat di rumah. Ya, itu sudah cukup. Sehingga dengan kenyamanan Anda, maka mengajak pun benar. Kadang kita ini mengajaknya dengan bikin sakit kok. Emosi. Ya. Dengan emosi nggak akan dipenuhi oleh orang. Yang jelas itu bukan keharaman. Menurut madhab kita, jumhur ulama khususnya madhab kita Syafi'i. Sholat jamaah adalah fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dikukuhkan atau fardu kifayah. Tidak semua orang melakukannya. Kalau sudah ada yang melakukannya adalah beres kan. Tapi kemuliaan pahalanya gede. Maka gini loh. Kalau memang suami Anda adalah tidak bisa berjamaah ya, alhamdulillah, yang penting dia masih agar Anda reda. Suami Anda mungkin tidak bisa tahajudan, Anda rajin tahajudan. Ya sudah, alhamdulillah Anda masih rajin. Kok tidak dua-duanya nggak rajin kan? Jadi mandang suami itu jangan, hal itu selagi tidak haram jangan dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Karena tidak haram. Sudah selesai. Nah, kadang kita ini menganggap sesuatu itu negatif, itu menjadikan reaksi kita itu jadi negatif. Sehingga nyuruhnya pun menjadi nyuruh kasar. Bangunnya pun sambil ngomong, ngorok tok, tidur kayak kebo, nggak sholat. Ini kan akhirnya nggak enak. Ini salah. Selagi tidak haram lah. Kemudian kalaupun haram yang dilakukan oleh sang suami, juga tidak perlu dengan kekasaran kok. Anda bisa mengirim surat atau minta tolong orang yang bisa menasihatinya. Mengirim surat cinta, suamiku yang tercinta, kau adalah imamku, begini. Aku ingin terus, aku bangga kau sebagai suamiku. Hanya ada satu hal suamiku tercinta, masalah ini, dan mohon maaf, jika suamiku marah jangan dilanjutkan bacaan ini. Kalau siap tolong lanjutkan, dan minta maaf, setiap kata maaf. Suamiku bilang gini dong, karena ini takut nanti dimurkai oleh Allah, gini. Dan tolong selesai ini bakar biar tidak baca oleh siapapun. Berarti memang kita iktikat baik, ingin mengingatkan suami tanpa membuat dia malu. Suami akan baca, mungkin mula-mula akan marah, tapi kok bahasanya lembut akan jadi tidak marah, ditutup mungkin. Langsung besok punya kesadaran. Bisa jadi begitu. Jadi akhirnya gini loh, kadang kita ini mengingatkan suami, jangankan yang haram, yang urusan sunnah pun kadang dengan marah. Ya. Sehingga standar keberagamaan, standar orang dalam beragama ini kan berbeda-beda. Ya kan? Tadayun, yakni kekuatan dalam beragama itu. Ada tadayun atau tadayun ma'rifi. Ada tadayun amali. Ada tadayun ma'rifi adalah orang itu memang dianggap beragama karena ilmunya banyak. Ya kan? Ilmunya banyak. Tapi ada orang beragama itu amalnya yang banyak. Ini bisa saja benturan loh ya. Seorang istri yang menganggap suaminya ada seorang alim. Tapi sang istri ahli ibadah, banyak sholat. Di saat menikah tidak saling memahami, kacau ini. Sang istri mengatakan, "Duh, suamiku kan banyak ilmunya, tapi kok jarang tahajudan." Akhirnya menganggap rendah, karena bayangannya saya yang bodoh, ibadah saya banyak. Apalagi dia lebih Akhirnya sudah mulai prasangka. Sang suami mengatakan, "Ya Allah, istriku biar banyak ibadah, tapi ilmunya kosong." Duh. Karena apa? Dalam bertadayun, beragama, kita selalu nilai orang. Bukan kita meningkatkan kualitas diri, bukan. Nilai orang. Dan nilai orang pun kadang nilainya itu nilai negatif semuanya. Padahal itu bukan negatif loh ya. Wong dia tidak melakukan yang haram kok. Hanya tidak tahajudan saja di tengah malam kan. Iya kan? Istrinya tidak mengerti hal-hal, maksudnya dia bisa sholat ibadah. Hanya tidak mengerti ilmu nahwu. Tapi kadang kita ini sudah dengan emosi. Nah kalau kita mengingatkan orang dengan emosi, bagaimana akan membuahkan kasih dan cinta? Maka goodbye dengan kekerasan, goodbye dengan caci maki. Kita perlu di dalam mengingatkan dengan kata yang lembut dan indah, seperti itu. Jadi
suami Anda selagi beliau masih melakukan sholat, berbanggalah. Suami Anda insya Allah soleh. Baru nanti perlahan demi perlahan himbauan untuk melakukan sholat berjamaah, ini bab yang lain. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.